Beliau juga sebagai pelaku anak jalanan itu. Cuman sekarang sudah insaf, sudah jauh lebih baik. Malah beliau ini sekarang menangani anak-anak jalan, mengentaskan. Dulu kami tidak takut sama siapapun. Tidak takut sama siapa. Ya itu tadi karena narkoba, karena minum pengaruh tersebut. Sehingga bukan dari alam sadar saya yang melakukan kejahatan itu tadi, tapi karena pengaruh hal tersebut. Halo teman-teman yang disebut kreak Semarang khususnya, dan bagi para orang tua yang mungkin anaknya sudah terlanjur masuk di dunia seperti itu, yang sebetulnya ini kreak ya khususnya ya, tolong diperhatikan, tolong didengarkan ya, itu tidak berguna. Pergaulan yang buruk, yang masa depannya itu tidak ada. Kenapa? Saya sudah mengalami. Hai Sobat Sos, berjumpa lagi Mojok Serawung di Serabi Angkringan bersama saya tentunya Mas Joyo. Sebuah wadah bagi siapapun dari golongan manapun untuk Mojok Serawung di sini nih, Serabi Angkringan ini ya. Berbagi cerita dan berbagi informasi, menjawab keluh kesah dan pertanyaan, juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah sosial yang dihadapi. Nah, dengan adanya Serabi Angkringan ini nih, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk peduli dan turut aktif terhadap permasalahan sosial. Nah, wah Sobat Sos, gara-gara ada kan cerita akhir-akhir ini kreak market atau apa itu ya. Akhir-akhir ini loh, angkringanku tuh jadi sepi. Yang biasanya ada yang datang, ada yang ngobrol, kita berbagi informasi, itu jadi sepi. Aduh, setiap malam jadi sepi karena situasi itu tidak kondusif. Saya melihat cerita lalu lalang dan sebagainya, banyak tawuran, banyak kenakalan remaja. Jadi pada takut untuk keluar malam tuh, pada takut. Nah, nopo sih anak-anak ini zaman now iki ngopo sakjane gitu. Ngapain lo bikin gangster, bikin keributan? Masyarakat tuh jadi nggak tenang. Aku tuh dodolan jadi nggak tenang. Mau berbagi informasi, mengedukasi jadi nggak tenang. Sepi angkringanku. Nah, tapi aku tuh punya teman ya di dinas sosial. Nanti kalau moga-moga beliau ada yang mau datang ke sini ngelarisi Serabi Angkringanku ini, aku mau nanya-nanya tentang fenomena anak-anak nakal. Semoga aja ada yang datang ya. Bismillah, doain saja ya. Jadi sambil Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Mas Joyo? Alhamdulillah Ibu, sehat. Dagangannya masih banyak ya? Enggih Bu, menika itu sepi, akhir-akhir ini itu sepi karena ada cerita-cerita yang berlalu lalang di sosial media, yang apa tawuran, yang anak nakal yang waduh gelut-gelut itu loh Bu. Sepi Bu, yakin akhir-akhir ini sepi. Berimbas ya Mas ya ke pedagang-pedagang yang jual malam ya. Nggih, leres Mas, pada takut keluar malam. Betul. Aku itu sampai menginformasikan pada warga-warga di kampungku tuh tutup portal. Biar nggak ada informasi apa orang-orang masuk, kan takut dicurigai dan sebagainya. Targetnya acak ya. Kadang orang nggak tahu, tiba-tiba diserang gitu ya. Lah itu yang saya mau nanyakan Mas. Nyun sewu, saya mau nanya dulu nih. Kan dari dinas sosial toh, Bu Woro sama Mas Jalu, biar teman-teman pada tahu dan kenal. Saya mau nanya, Bu Woro niku sinten, jabatannya apa di dinas sosial, dan Mas Jalu niku juga nama dan jabatannya. Bu Woro, monggo perkenalkan diri. Oke, Mas Joyo, saya itu Bu Woro. Kebetulan saya sudah bekerja lama Mas di dinas sosial tuh kurang lebih 30 tahun ya. Dan saya saat ini itu ada di bidang rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial ya. Judulnya saja rehabilitasi sosial ya Mas. Rehab. Nah, di bidang rehabilitasi sosial itu ada 3 seksi Mas. Ada 3 seksi gitu ya. Seksi yang pertama itu adalah RTS dan KPO. Jadi itu adalah menangani masalah PMKS. Kemudian ada orang yang terlantar. Terlantar ditangani gitu ya Mas ya. Betul. Kemudian ada juga disabilitas ada nggih. Disabilitas itu menangani anak-anak disabilitas seperti itu, yang terlantar juga kan kita dinas sosial. Nyuwun sewu Ibu, maaf.
saya mau nawarin ibu mau minum apa, Mas Jalu mau minum apa? Duwe es ra, Mas? Es. Ya Allah Mas, sing bakul es mau susah rak rene goro-goro kriak mau wedi. Yang lain boleh. Teh hangat wae. Teh hangat wae. Teh hangat wae. Oh, teh hangat. Sangat bakulnya ya. Oke. Siap. Sambil Ibu cerita, saya mau bikinin teh hangat Ibu nggih. Tadi yang terakhir adalah seksi anak dan lanjut usia. Lah saya sama Mas Jalu kebetulan di sana menangani anak, lansia juga tentang pengangkatan anak ya Mas Jalu. Gitu. Jadi pas banget nih bahasanya hari ini pas bahas anak ya, anak nakal ya. Itu yang mau tak tanyakan. Oh, berarti pembahasan anak nakal itu di jenengan ada yang nanganinya lagi? Iya. Anak nakal lah. Itu di kami itu juga ada namanya panti pelayanan sosial khusus menangani anak nakal yang terlantar. Oh, wait sebentar. Seperti berarti itu. punya panti untuk nangani anak nakal. Punya. Oh, ceritain Mas. Saya jenengan tuh sinten kok durung kenalke to. Oh iya, Mas Joyo. Mas Joyo belum kenal. Ya, saya pengen tahu lebih dalam terhadap gitu. jenengan toh. Nah, aku ben ngerti sesuk aku nek ono kejadian ini kan hubunginnya gampang. Oh iya. Nah, sinten jenengan? Bener. Nama lengkap Mas Joyo. sama nomor KTP apa ukuran sepatu udah apa Mas? Nanti Nomor buat pinjol. rekening saja. Oh, jangan bahaya. Oh, rencana mau tak bikin pinjol. Bahaya kalau Nomor sepatu Mas. Oh, boleh. Oke. Oh iya. Mas Joyo, saya Jalu Hanusadipa. Oke. Saya ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk jabatan analis Sudah, masalah satu rehabilitasi sosial. Pas sekali Mas Joyo. Saya itu kan karena jabatannya analis masalah rehabilitasi sosial. Okay. Jadi saya ini lagi menganalisis permasalahan yang saat ini sedang ramai. Salah satunya anak jalanan itu. Anak yang kreak-kreak itu loh, yang gangster itu loh. Lah, ini lagi kita pelajari seperti apa sih. Kita bisa masuknya seperti apa supaya kita bisa merangkul mereka seperti itu, sehingga nanti karakternya bisa berubah, terus bisa kembali ke berfungsian sosialnya, bisa kembali lagi ya Bu. Iya, Mas, keberfungsian ki opo? Aku ora terlalu mudeng. Bisa dijelaskan keberfungsian niku nopo? Itu artinya gini loh Mas. Kalau anak-anak tadi yang nakal dan sebagainya itu kan dianggapnya mereka sampah masyarakat ya. Mereka tidak memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat lingkungannya. Tetapi ketika mereka nantinya masuk di dalam panti, mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan keterampilan, pelatihan dan sebagainya, sehingga mereka itu nantinya ketika kembali ke masyarakat, mereka itu bisa memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan di dalam panti. Berarti itu yang dilakukan pemerintah ya Bu ya? Iya, itu tujuan utama kami kan seperti itu. Dan pemerintah nggak sendiri ya Bu ya? Sendiri. Ada juga nih yayasan yang memang menangani anak jalanan. Saya punya kenalan ini Mas. Namanya Pak Ayo. Beliau ini dulu juga dari anak jalanan. Karena latar belakang keluarganya seperti itu. Nah, ini kan Nyon Sewu, saya kan terhadap kreak-kreak ini kan saya banyak pertanyaan Thomas. Iya. Berarti jenengan punya orang yang pernah memberi informasi dan punya pengalaman di situ Thomas. Dulu beliau juga sebagai pelaku anak jalanan itu, cuman sekarang sudah insaf, sudah jauh lebih baik, malah beliau ini sekarang menangani anak-anak jalan mengentaskan. Seperti itu. Wah, jadi luar biasa sekali. Titik balik ya. Titik balik. Nah, aku perlu Mas. Orang-orang ini aku pengen jadi aku nanti kan bisa ngajari anak-anak muda di aku. Ojo tiru-tiru kan ngono. Iya. Dari pengalaman. Nanti ditanya langsung aja. Ini saya udah janjian. Di angkringannya Pak Joyo gitu ya. Halo Mas Ayo ya. Silakan Mas Ayo. Oh, ini Mas Ayo. Monggo Mas pinara Mas. Iya Mas. Pesan apa Mas? Siap. Sebenarnya saya mau nanya, ini yang namanya Mas Ayub yang tadi saya tanya itu, pengalaman ini. Tapi sebelum saya tanya, saya mau minum apa? Mas. Selamat datang di angkringan. Siap. Kopi hitam. Manis boten? Sama kayak saya. Oke. Pripun Bu, Bapak? Oh iya, alhamdulillah baik Mas. sehat ya. Gimana Mas Ayub kesibukannya? Tadi. Nggih. Jalannya sepi, rame. Sepi Bu. Sepi. Oh. Ya itu tadi toh. Di parkiran tadi saya sedikit dengar ono kreak-kreak, itu yang bikin sepi kan. Itu yang kita bahas. Itu yang kita bahas tentang apa? Kita fenomena kreak-kreak apa sing aku wedi Mas. Nyuwun sewu, aku ki daganganku tuh dadi sepi. Jadi Mas. Nah, gini Mas, aku mau cerita mbek Mas Ayub ini.
Serabi Angkringan itu ini tuh Serabi angkringanku itu biasanya gue ngobrol banyak teman-teman orang-orang sampai dengan pejabat tuh datang ke sini untuk ngomongin masalah sosial. Itu tuh jadi sepi. Aku rano penghasilan, orang sing tak ajak ngobrol, orang informasi tak sebar ke goro-goro kreak. Nah, berdampak ya Mas ya. Tapi sebelum saya nanya itu tuh saya mau nanya namanya lengkap Mas Ayub sinten? Perkenalkan saya Ayub, saya usianya 38 tahun. Saya warga Kota Semarang dan asli pernah menjadi anak binaan Yayasan Mas Indonesia. Saya hidup di jalan itu sudah dari usia SMP. Ketika Bapak Ibu sedo, saya adik-adik saya turun ke jalan semua. Terombang-ambing ya Mas. Seperti itulah. Jadi berarti punya pengalaman banyak banget hidup di jalan gitu Mas. Mas Ayub gitu. Mas Ayub ini berarti jenengan sekarang itu aktif bergerak di yayasan. Tadi kan Mas Jalu sempat bercerita sama saya bahwa jenengan ini dulu pernah pelaku, sekarang malah justru ngurus yayasan, mengentaskan bantu ngentas anak-anak jalanan di yayasan. Itu yayasan apa Mas? Kalau saat ini saya bergerak di yayasan itu sebagai orang lapangan. Jadi saya langsung turun melihat ya orang-orang yang kami bina, orang-orang yang berkegiatan di jalan, khususnya anak jalanan apalagi kan. Saya di bidang lapangannya kalau di yayasan. Dulu tahun 2009 saya dibina sama yayasan. Jadi sebelum seperti ini saya dulu tinggal di jalan, wes macam-macam lah, komplit. Ya hampir-hampir dengan fenomena sekarang ini, kreak seperti itu. Berarti ibaratnya sama yang jenengan lakukan sama kenakalan yang dulu sampai dengan sekarang tuh sama. Cuma bedanya ya ini bukan berbangga wong jelek kok berbangga. Iya, betul. Kalau saya punya prinsip walaupun itu keliru, saya harus jadi kepala. Jadi saya pernah dengar teman saya ada yang ngomong saya ini pembinanya kreak. Kasat kreak. Koordinator kreak. Aduh, itu bagus ini banyak mau tak tanya banyak nih. Sebelum kami melakukan hal tersebut ada ritualnya dulu soalnya. Waduh sampai sengeri itu ya ceritanya, di balik itu harus ritual dulu sampai atau batasannya itu apa Mas? Coba bisa digali Mas. Ini kan nyun sewu. Setiap malam tuh bikin kacau, setiap malam hoak itu berkeliaran. Nah, itu menurut pandangan jenengan tuh bagaimana tuh itu tuh kreak itu piye ngono Mas? Kalau menurut pengalaman pribadi dan turun ke lapangan Mas. Jadi memang faktor yang menyebabkan anak-anak ini jadi nakal, turun ke jalan, nakal, bahkan luar biasa sekali. Tak ceritakan rodok panjang sedikit tidak apa-apa gitu. Iya, tidak apa-apa monggo karena kami butuh informasi Mas. Beberapa hal ini yang membuat anak-anak itu nakal sehingga mereka punya semata nama kreak-kreak. Salah satunya itu ada di dalam faktor keluarga. Keluarga itu ada yang tidak harmonis karena kan kalau saya menceritakan yang saya alami aja aja. Iya, betul. Saya pernah ditelepon sama warga gitu kan. Warga tersebut itu tahu kalau kami Yayasan Mas turun ke jalan, turun ke titik-titik pembinaan. Salah satu contoh lah ada di beberapa di Semarang ini. Mas Ayu minta tolong, ini ada anak masih TK tapi mainannya kuda-kudaan. Jadi dia melepas baju, dia lakukan sama teman sebaya, sama-sama melepas baju dan busana. Itu kita ambil. Ketika saya ambil, saya bawa ke yayasan untuk dibina lebih lanjut. Karena usianya usia sekolah ya kita sekolah. Sekarang ini anak tersebut sudah kelas 6 SD. Berarti pas ada kejadian itu dia umur berapa tadi? TK ya? Dan berarti TK itu umur sekitar 4 tahunan Mas. Wah itu salah informasi banget itu ya. Bahaya sekali ya. Untung tertolong ya Mas, ada informasi. Aku teratap loh Mas, yakin aku teratap. Apakah ada orang tuanya enggak? Nah permasalahannya tadi kan salah satunya keluarga nggih. Nah jadi mamahnya ini
gonta-ganti lelaki, pasangan, dia lakukan dengan tidak keadaan sadar. Biasa toh kalau anak jalanan kehidupan seperti itu, pasti kalau tidak narkoba ya minuman kan gitu ya. Dia lakukan di depan anaknya hampir setiap hari dan cowoknya selalu berganti-ganti. Waduh, jadi tertanam ya di anak ya. Ditiru. Ternyata apa yang dia lihat itu yang ditiru. Nah, betul. Bapak kandungnya juga apa yang dilihat dimakan. Nah, makan sih. Ayo, monggo Mas, ayo. Kowe ra larisi daganganku sepi. Wah, hangat ini Mas. Ku sepi ra mbok larisi. Hangat ya, enak ya. Ayo makan. Goreng apaan Mas? Mas lanjut Mas, masa iklan Mas. Oke. Ini ceritamu sangat menarik ini. Aku tapi teratapan nih, krungu ngene iki teratapan. Ayo ceritain lagi Mas. Piye Mas? Nah, jadi loh Mas. Ternyata ketika saya asesmen, saya selidiki gitu kan. Selidiki, ternyata papanya dia itu kasusnya pembunuhan. Di Nusa Kambangan. Itu sing cewek apa sing cowok ini? Bapak cewek apa cowoknya sing cilik tadi? Iya, anak kecil yang cowok. Cowok. Oh, sing lanang. Jadi dia lakukan hampir setiap hari sehingga itu tadi benar. Apa yang dilihat itu yang dia lakukan. Walaupun anak tersebut pasti tidak ngerti maksudnya. Enggak ngerti maksudnya. Iya. Ada juga misalnya anak ini cewek ini. Anak usia kelas 4 lah, 4 SD. Itu sudah bisa melakukan open BO. Luar biasa nih. Neng gon aplikasi ijo-ijo. Kalau kan sapa ngutus nih Mas? Itu kan ada sopo? aplikasi. Itu umur pinten Mas tadi yang open BO? 4 SD. Innalillah. Ya Allah sengeri itu nggih zaman sekarang ini nggih. Berarti kondisi Gen Z Mas. Gen Z ya. Kondisi generasi anak itu saat ini ya kayak gitu tuh ya. Nyun sewu maaf. Semengerikan itu nggih. Semengerikan itu. Aduh. Hampir setiap malam kalau saya patroli itu pasti ada yang kreak tersebut. Sampai sekarang ini Mas. Sampai sekarang. Nah, pandangan Mas Ayub itu sing terjadi mbek anak-anak remaja nggih, itu pripun Mas? Nah, salah satunya kan tadi keluarga. Ya kan? Keluarga, kemudian lingkungan dengan siapa dia bermain. Itu juga ada pengaruhnya. Kemudian ada di berarti nganu ya Mas, apa orang tua tuh harus melihat, mengawasi anaknya. Dia kumpulnya sama siapa, mainnya sama siapa, betul. Supaya tidak tergabung di organisasi pergaulan yang nakal gitu, di kreak-kreak itu ya. Betul. Berarti dari yang diceritakan Mas Ayub ini, dinas sosial kan lebih paham tentunya. Pasti berkolaborasi sama Mas Ayub dong, ini kan berkolaborasi dengan ini permasalahan kreak-kreak yang ini. Terus nyon sewu, yang membuat mereka, kita ngomongin kreak-kreak Mas, karena aku ketakutan ini terhadap kreak-kreak yang lagi viral ini ya. Yang membuat mereka tuh bisa seberani itu, seolah-olah berpengaruh di jalan, tegel, raja tega itu bahasanya. Terus melakukan ini nih di luar nurul, itu nekaters itu di luar batas tuh. Apa Mas, menurut pandangan Mas Ayub tuh bagaimana? Yang saya tahu saya tahu, yang pernah saya alami, kami selalu ritual dulu. Kalau kami ritualnya Mas Ayub. Nah, misalnya ini kan kopi saya warnanya hitam. Iya. Cuman pada waktu itu kopi saya tidak seperti ini. Sama warnanya saja. Minuman keras. Minuman keras. Saya kira ritual perdukunan. Nah, tak kirain kuwi Mas. Iya. Wah, jelas. Ada juga Mas. Ben kebal Mas. Nah, itu. Medeni iki. Soalnya kalau di jalan kan gini. Nek aku rak mateni kowe. Wow. Mateni. Oh iya. Aduh. Wah, ini. Tutup Mas angkringannya Mas. Ojo. Aman. Aman ya. Bisa. Masih bisa. Dijagani yo. Nah, aku dijagani. Nah, Mas Ayu. Golongan Mas Ayub pun. Kan gini, yang pengaruh membuat mereka itu seberani senekat itu tuh berarti ada minuman, ritual. Terus ada backingan ndak? Lah, ini ono backingan ra sapa-sapa kowe jojon jenengan backingi. Masku geng iki apa jenengan? Aku didukung dinas sosial kok. Ora. Apa dinas sosial? Oh, lu kan boleh tuh aku nanya. Golongan masyarakat. Aku kan masyarakat. Nah, itu apa Mas? Faktor-faktor apa wae sing kira-kira membuat mereka tuh seberani senekat itu tuh apa saja selain ini? Apa ana backingane atau apa nggih? Kalau backingan itu Mas, itu kan ada kelasnya tersendiri. Jadi kalau kreak itu sebetulnya mentalnya yang bagus, sebetulnya itu mentalnya. Kalau dilihat dari sisi positif. Kenapa? Karena memang sudah tidak takut sama orang. Cuman
kendelnya dia itu, beraninya dia lakukan yang hal negatif. Sampai kemarin viral di media. Ini kan dari saya cerita. Saya sampai di andani ibu, ojo buka angkringan sik le. Iki ono kreak-kreak, tutup ning dalan Taman Unyil, ning Semarang, ning dan sebagainya iki. Ono kabeh Mas. Aku sampai pedih banget. Tapi ternyata niku hoak. Nah, terus yang buat mereka itu nekat, terus sampai ada yang ketangkep terus ngomongnya kok gabut. Nah, itu bosok gabut, apakah segabut itu mereka sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan sing kira-kira kepengen menunjukkan jadi di luar nurul. Kilo aku ngoten pandangan jenengan pripun yang sudah berpengalaman loh. Berpengalaman sudah sign out. Bahasane nek ngene HP aku yo mengentaskan. Itu pripun mereka? Ya itu tadi Mas, karena pengalaman hidup itu tidak enak yang dirasakan. Yaitu tadi kembali ke keluarga, lingkungan, pendidikan, dengan siapa dia bergaul itu tadi, plus ditambah dengan hal-hal yang tidak baik, minuman, narkoba, seperti itulah. Nah itu yang membuat seolah-olah apalagi di kampung, wah we anaknya Pak ini, we sampah masyarakat. Kalau saya pribadi malah saya sudah dibikinin sayur, Mas. Dibikinin sayur, tapi sayurnya dikasih racun. Sama siapa, Mas? Kakak saya kandung. Karena tidak mampu menangani kehidupan. Banyak saya sama adik-adik saya. Karena terbebani ya sama adik-adiknya. Ini cerita behind the story-nya. Jadi dulu ceritanya sempat seperti itu. Iya, sempat. Itu awal-awal sebagai anak jalanan atau sudah? Ya, awal-awal. Itu saya lakukan semenjak orang tua saya meninggal. Kelas 1 SMP. Kalau tahunnya itu tadi sayur diracun dari mana, Mas? Akhirnya kakak saya cerita. Dulu kakak sudah tidak kuat ngurus kalian. Wes sampai menjijat seperti itu gitu kan. Tapi kalau posisi sekarang saya pulang, Mas Ayu, seperti itu. Tapi saya maksudnya tidak bermegah seperti itu, enggak. Paling tidak ya kalau di dalam kehidupan ini semakin hari harus semakin baik. Betul. Mas Ayub, kalau kan tadi dengar cerita jenengan sampai mau diracun sama keluarganya sendiri, kakaknya sendiri, ya otomatis saya tuh pengen tahu sejarahnya Mas Ayub tuh bagaimana sampai dengan tadi kan ada cerita yang awalnya dari orang tua meninggal, mungkin tidak terurus dan itu lari mungkin bisa jalanan. Lari ke jalanan tuh ceritakan sejarahnya Mas. Apakah ada yang rekrut jenengan? Ayo melu aku weh. Atau akhirnya dengan sendiri jenengan jadi anak nakal atau jenengan karena kurang perhatian atau bagaimana? Kalau menurut pandangannya sejarahnya Mas Ayub itu pripun Mas? Saya boleh dong saya diceritain? Siap Mas. Jadi usia sekarang itu 38 tahun saya. Usianya 38, saya kelahiran tahun 86. Waktu usia SMP kelas 1 itu orang tua saya sudah meninggal. Bapak sama ibu. Meninggalnya kalau ibu itu sakit, kalau bapak itu hanyut di laut. Nah, sejak dari situ saya waktu itu kan masih sekolah. Nah, bagaimana caranya saya harus masih bisa sekolah gitu, walaupun tidak ada orang tua. Tapi waktu itu saya belum lingkungannya belum terlalu itulah. Nakalnya paling biasalah. Nah, gara-gara seperti itu akhirnya kok gimana ya, rasanya itu enggak enak dalam hidup ini, enggak enak. Ampang. Enggak ada tujuan, enggak ada yang mengarahkan. Iya. Nah, pada akhirnya saya pegang kunci sekolahan. Jadi teman SMP, saya sudah pegang kunci. Jadi kelas-kelas, kantor segala macam itu saya yang pegang. Nah, karena lingkungan saya luar biasa, apalagi saya tidak ada yang memperhatikan. Teman-teman saya itu saya bawa setiap malam. Jadi kalau pagi sampai sore itu sekolahan, kalau sore sampai pagi lagi, subuh itu minimal, itu jadi Las Vegas. Bling-bling. Rame-rame hidup. Kok mau cari apa? Di situ ada. Mau surga dunia apa? Di situ ada. Ada. Dulu masa kelam ya itu. Nah itu pihak sekolah gimana? Tidak tahu Bu, tidak tahu mereka. Saya kan waktu itu memang licik lah karena orang pintar masa kelam. Pintar ngumpet ke jadi. Ini sekolah langsung narasumber terus Mas. Kemudian saya turun ke jalan, adik-adik saya juga turun ke jalan. Kami itu masing-masing mempunyai geng sendiri-sendiri. Oh gitu. Sik Mas, adik-adik berarti tadi ada kakak. Mas Ayub itu berapa bersaudara? Sebetulnya saudara saya itu 10.
10. 5 perempuan yang pertama. Iya. Kemudian 5 laki-laki yang terakhir. Berarti ngegeng ini adik jenengan cowok juga? Cowok juga. Jadi Terus kami mempunyai geng masing-masing. Suatu ketika adik-adik saya mempunyai kasus, mempunyai masalah. Ya kan zaman-zaman dulu kami tidak takut sama siapapun. Tidak takut sama siapa. Ya itu tadi karena narkoba, karena minum, pengaruh tersebut. Sehingga bukan dari alam sadar saya yang melakukan kejahatan itu tadi, tapi karena pengaruh hal tersebut, Mas. Nah, ketika kami punya geng masing-masing, bahkan ada yang lucu itu salah satu aturan untuk mau masuk geng kami itu harus berani sama orang tua. Waduh. Bahaya sekali ya. Mas kok ngeri ya Mas yo? Malin kundang nek saiki masuk grup Mas Ayu. Wah, berarti kono grup kuwi. Iya. Dan terus Mas, aku jadi lanjut. tarik Mas.